Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam sehat. Ketemu lagi minggu ini dengan saya di kelas pengantar sistem telekomunikasi seperti biasa. Mudah-mudahan semuanya sudah membaca WA saya di grup ya, bahwa perlu saya informasikan agenda kita hari ini. Dalam satu jam ke depan kita akan melakukan kuliah interaktif seperti biasa. Saya memaparkan materi kuliahnya. Kemudian sisanya kita akan gunakan untuk kuis keempat ya. Kuis ini nanti akan sedikit berbeda dengan yang lain. Kalau kuis sebelumnya kan rentang waktunya lama ya, 1 minggu, kemudian bisa mengerjakan unlimited trial, nanti diambil yang terakhir nilainya. Nah, ini cukup 1 kali selama 60 menit dan dengan 50 soal. Baik, kita mulai saja materi hari ini ya. Materi hari ini adalah tentang data communications dan networking. Apakah semuanya bisa melihat layar saya dan mendengar suara saya dengan jelas? Bisa, Pak. Baik, kita mulai ya. Kita lanjutkan pembahasan kita pada topik data communications dan networking. Kenapa mungkin perlu saya sampaikan terlebih dahulu, kenapa kita perlu membahas data communication dan networking? Dalam telekomunikasi, yang terjadi sebenarnya adalah pertukaran informasi. Pertukaran informasi dalam hal ini adalah lebih spesifik lagi kalau kita sebut lebih umum adalah data ya, data. Bagaimana data-data ini bertukar ya, bertukar atau terkirim begitu. Mekanismenya bagaimana sih gitu kan? Bagaimana misalkan saya WA-an dengan Stefanus Prayoga, bagaimana data saya, misal data WA saya, teks saya itu bisa sampai ke HP-nya si Stefanus. Ini step-stepnya bagaimana sih? Apa sih yang terjadi ketika data tersebut dikirimkan begitu? Mekanismenya bagaimana? Nah, ketika terkirimnya data ini dipengaruhi oleh juga yang disebut dengan jaringan, networking-nya. Bagaimana perilaku datanya ini kaitannya dengan jaringannya. Gitu kira-kira. Oleh karena itu, kita membahas tentang data communications atau komunikasi data dan jaringannya. Oke. Sebagai gambaran umum, kita reminder sejenak, sebuah jaringan digunakan untuk menghubungkan, untuk mengkoneksikan berbagai device, berbagai alat, ya. Apakah itu HP, apakah itu komputer, apakah itu sensor, ya, apakah itu router, WiFi, dan lain sebagainya. Kita sudah membahas apa yang disebut dengan local area network ya minggu kemarin. Kemudian kita membahas lebih jauh lagi, lebih kompleks lagi apa yang disebut dengan wide area network. Network yang mengcover ya pada area yang luas. Levelnya ini wide area network itu seperti levelnya kota begitu ya, satu kota. Oke. Sejak penemuan telepon ini
jaringan telepon rumah maksudnya ya, telepon rumah itu berbasis dengan sirkuit switching atau teknik penyambungannya itu berbasis sirkuit. Sirkuit kemarin sudah saya jelaskan juga ya apa yang disebut dengan sirkuit switching. Di jaringan telepon, sirkuit switching fokusnya menjadi teknologi yang dominan untuk menyambungkan ya atau menyambungkan antar device atau melakukan komunikasi atau jaringan ini terbuat atau tersusun dari elemen-elemen sirkuit switching. Kemudian sirkuit switching berevolusi pada tahun 1970 menjadi sebuah paket switching, artinya diperkenalkan paket switching. Motivasinya adalah karena informasi yang dikirimkan tidak lagi hanya satu jenis saja, tetapi sudah berbagai macam, ya, mulai bervariasi. Tidak hanya suara saja, tetapi di sini ada yang mengirimkan gambar, ada yang mengirimkan data-data biner, ya, data-data binernya. Kemudian ada yang mengirimkan teks, teks tulisan begitu. Nah, di mana semua jenis informasi itu berubah menjadi dari analog menjadi digital, ya, digital data. Maka yang disebut sebagai digital communication atau digital data communications. Nah, jenis paket switching ini ada dua, berbasis bagaimana dia ditransmisikan, dikirimkan. Yang pertama adalah paket data berupa datagram. Yang kedua berbasis virtual circuit. Ya, saya ulangi, paket switch ini dibedakan berdasarkan bagaimana dia melakukan routing, mencari jalur. Itu menjadi datagram dan virtual circuit. Oke. Oke, kita lanjutkan. Komunikasi, jaringan komunikasi yang jarak jauh, misalkan dari Jakarta ke Surabaya, ini memerlukan switching node atau ya sebenarnya tugasnya menyambungkan begitu kira-kira. Kenapa sih perlu disambungkan, pertanyaannya kan? Ya, ibaratnya di sini ada sebuah kabel, HP saya di sini, ya ibaratnya ya, ini HP-nya Stefanus misalkan. Di sini ketika ingin menelpon ke saya, si Ajib ya, akan menelpon Stefanus. Nah, ini kan sebenarnya saya mengkoneksikan atau menyambungkan ya, HP saya menyambungkan diri ke jaringan. Nah, di sini ada switch lah ibaratnya ya. Switch. Begitu pula di sini ada mekanisme penyambungan juga yang disebut dengan switch juga. Kenapa? Satu node ini, satu titik ini disebut dengan switching node. Switching node tidak berkepentingan terhadap informasi apa yang dibawa, ya, tidak berkepentingan. Dia tugasnya hanya menyambungkan saja. Ibarat saklar, sambung begitu. Menyambungkan saja. Agar si informasi ini sampai ke tujuan. Intinya itu, switch itu. Nah, gabungan dari
switch-switch ini, nah gabungan dari switch-switch ini, misalkan di sini ada switch lagi Bandung, begitu ya, Bandung. Di sini ada switch eh, Banten ya, Banten. Nah ini kalau dihubungkan, ini membentuk sebuah jaringan. Iya, jadi jaringan itu bisa diartikan ya, ini dapat definisi baru kita. Jaringan adalah sekumpulan switching node atau titik penyambungan dan media yang menyambungkannya. Media ini kabel atau apa ya, media ya, ya kanal begitu ya, bahasa bahasa ininya. Kanal yang saling menyambungkan. Ya, itu kita dapat definisi baru lagi network tersebut. Nah, dalam dalam jaringan ini, lebih spesifikannya fokus pada switching ini, di sini terjadi apa yang disebut dengan routing ya, tadi routing. Penjaluran atau mencari jalur kayak gitu ya. Di dalam switch ini kan tentu ada alasannya ya. Switching itu kita perbesar ya. Switching itu ini terdiri dari beberapa apa ya nama colokan ya, colokan lah. Mungkin ini logikanya begitu kira-kira. Colokan. Misalkan colokan pertama ini menuju Surabaya. SBY, Surabaya. Colokan kedua menuju ke Bandung, BDG, misalkan. Colokan ketiga menunjukkan BTN, Banten, misalkan. Nah, ini kan berarti ada proses routing, ada proses pe, pe apa namanya, proses mencari jalur ya, mencari jalur. Nah, ini kan kalau fungsinya switch, dia tidak hanya menyambungkan saja di sini kan mekanismenya nyambungkan gitu, tidak, tetapi juga harus menyambungkan dengan benar. Nah, dengan benarnya ini yang disebut dengan rute begitu ya. Harus mencarikan rute yang tepat begitu, yang tepat. Bahkan mencari rute itu tidak hanya tujuannya benar, tetapi nanti kalau lebih kompleks lagi, misalkan yang ke Surabaya ini ada 2 jalur gitu. Nah, ada 2 jalur ini yang yang tidak kredit yang mana begitu. Misal 1 dan 2. Nah, ini tugasnya si routing. Tugasnya masih menjadi tugas dari switching node tersebut. Iya. Sehingga switching node ini juga kalau dalam jaringan internet ini sebagai router. Iya, routernya. Ini sama saja dengan switching node-nya ya. Mudah-mudahan sudah pada familiar ya tentang router ya. Router saya kira HP Anda ada routernya ada. Kalau bisa HP Anda bisa tethering pasti ada routernya. Yes. Kemudian, nah ini contoh bagaimana mekanisme penyambungan dalam sebuah jaringan. Kita lihat gambar ini. Di sini ada 3 jenis alat. Pertama, personal komputer. Yang kedua, ini adalah switching node. Ini gambarnya yang beda ya. Yang beda kan ada 3. Yang ketiga adalah mainframe. Oke. Oke. Personal komputer ini mewakili fungsi sebagai pengirim ataupun penerima, ya, bertugas sebagai pengirim atau penerima informasi. Switching node ini berfungsi sebagai penyambung, ya, melakukan penyambungan agar informasi itu
bisa menemukan jalannya gitu ya, bisa bisa memberikan jalan kepada informasi yang lewat ya. Kemudian mainframe ini bisa disebut sebagai server server mainframe yang bertugas mengendalikan switching node ini. Kan switching node ini harus ada yang ngatur. Iya, yang ngatur misalkan misal mengetahui jalur mana yang kosong begitu ya. Nah, ini tugasnya mainframe. Biasanya ini bertugas juga sebagai pengepul informasi. Server kan pengepul informasi ya, sehingga dia bisa diakses oleh orang banyak. Karena komunikasi kan tidak hanya point to point, tetapi juga point to multi point atau yang disebut dengan broadcast begitu. Broadcast kan berarti dari satu sumber menuju banyak sumber. Nah, ini fungsinya. Nah, oke. Mari kita bagaimana melakukan switching tersebut. Nah, informasi misalkan dari komputer B ingin mengirim ke komputer D, ya, B ke D. Ini ya gampang aja, dikirim informasinya, kemudian di sini akan di sini si datanya akan disambungkan ke jalur yang sesuai atau yang menuju ke D. Contoh dari jalur 1 ke 2. Oh, dari 1 ke 2 ini ada 2 persimpangan nih, mana yang menuju ke D ke sini, begitu ya. Ke nomor 3, dari nomor 3 ke sini, begitu. Nah, ini sederhananya begitu, menyambungkan sehingga informasi itu bisa lewat. Iya, gitu kira-kira. Oke, lanjut. Nah, switching node ya, kalau dari gambar tadi dapat atau bisa menghubungkan ke node yang lain, ke switching node yang lain, ke titik penyambungan yang lain, atau ke station. Station artinya bisa sebagai ke komputernya ya, ke station. Station berarti kan tempat pemberhentian informasi, ke ke komputernya, ke HP-nya, ataupun ke servernya. Ya, intinya itu sih. Node ini artinya switching, yang station ini artinya komputer atau server. Jaringan biasanya terhubung secara parsial. Secara parsial. Maksudnya apa? Oke, kembali lagi ke sini, ke parsial. Kita lihat bahwa dari B ke D ini bisa melalui beberapa kemungkinan kan. Satu ke sini ya, ataupun yang lewat sini, kok lewat sini gitu ya, ataupun lewat sini, ataupun lewat sini. Oh, sini nggak bisa ya? Aduh, saya salah. Oh, yang kuning ini nggak bisa ya? Aduh, saya nggak jelas nih. Aduh, yang merah aja ya, berarti yang biru dan yang merah. Nah, begitu. Nah, maksudnya parsiali atau sebagian, yaitu hanya melewatkan lewat yang biru saja atau yang merah saja, ya. Kan parsial, hanya salah sebagian saja, ya, hanya sebagian saja, begitu. Oke. Nah, antara yang tadi yang biru dan yang merah, ada dua padahal yang available yang bisa digunakan, itu yang disebut dengan redundant. Oke. Ini tadi di slide pertama juga sudah dibahas, ada circuit dan packet switching. Oke. Ini lebih dalam lagi ke
karakteristik daripada circuit switching. Circuit switching menggunakan dedicated communication path. Dedicated communication path maksudnya apa? Dedicated artinya ketika ini misalkan ada sebuah jaringan, ini titik switching, ada 3 misalkan ya. Kemudian kita jalurnya adalah seperti ini. Kemudian saya dengan Adam ya, ini AC dengan AD ini akan bertelepon, akan menelpon sini. Saya akan menelpon Adam ya. Maka kalau komunikasinya berbasis circuit switching, network ini tidak bisa dipakai oleh penelpon yang lain. Ini harus ya hanya digunakan oleh Ajib dan Adam saja. Orang lain tidak bisa pakai. Itu yang disebut dengan dedicated. Kalau kita lagi pakai, orang lain tidak bisa pakai. Contohnya adalah sambungan telepon rumah yang kalau sekarang mungkin sudah dikoneksi dengan fiber optik, tapi yang dulu-dulu lah ya, mungkin ya, yang teknologi lama di mana kabel yang nyambung ke telepon rumah kita itu hanya menggunakan tembaga ya, biasanya kabelnya hitam ya, di situ agak keras begitu ya. Nah, itu ketika kita nyolok ke situ ya, ini misalkan kabelnya betapapun misalkan rumah kita besar, kemudian di sini ada 2 pesawat telepon ya, ada 2 pesawat telepon begini ya, dalam satu rumah, tapi yang nyambung ke sana cuma 1. Misalkan ini pesawat telepon yang ada di ruang tamu lagi dipakai, yang pesawat telepon yang ada di dapur ini nggak bisa buat nelpon. Itu yang dimaksud, itu contoh real dari yang disebut dengan dedicated communication path, yaitu ketika network ini atau jaringan ini atau kanal ini dipakai, orang lain tidak bisa pakai gitu. Nah, kemudian poin yang kedua ini sequence of link ya, berarti misalkan di sini ada 2 contoh sebegini. Dari Depok itu harus nyambung ke apa namanya, ke Bogor. Dari Bogor nyambung ke Bandung. Dari Bandung nyambung ke mana ini? Misalkan Semarang. Oke. Kemudian ini bentuknya seperti ini ya. Artinya backbone-nya bentuknya seperti ini. Dari Depok ke Bandung ada tidak sebagai contoh misalkan di sini ada misal di tengah-tengah ada Cirebon ya. Cirebon kemudian ini langsung ke Semarang. Misalkan begitu ya. Ini. Nah, .
Kalau circuit switch dia harus berurutan ya, sequence, berurutan dari link network ini. Misalkan saya ingin nelpon, saya misal di Depok, misalkan Adam ada di Semarang, ya, Adam ada di Semarang. Nah, sinyal suara saya itu harus dikirimkan bisa lewat Depok, Bogor, Bandung, Semarang, atau lewat Depok, Cirebon, kemudian Semarang. Selama telepon ya sudah, kita milih hanya bisa pakai salah satu saja. Pakai salah satu yang berurutan ya. Misalkan kita pilih jalur yang kuning, maka urutannya harus Depok, Bogor, Bandung, dan Semarang ya. Begitu. Sesuai dengan urutan pertama yang kita buat. Kita tidak bisa ketika nelpon di tengah-tengah karena jalur kuning ini misal padat atau tiba-tiba banyak orang yang ingin nelpon, terus kita dipindahkan ke sini, tiba di tengah-tengah itu nggak bisa, Jadi harus dedicated ya, dedicated. Ya udah kalau sudah kita tentukan ini jalurnya, maka kita sampai dengan akhir nelpon kita tetap mengokupasi atau menguasai jalur ini. Kita tidak bisa mengganti jalur yang lain, gitu kira-kira. Oke, kemudian poin selanjutnya, melakukan komunikasi dengan atau berbasis circuit switching itu ada 3 tahapan yang harus dilalui. Ya, pertama adalah circuit establishment atau membangun sambungan. Jadi kita memastikan dulu. Jadi ketika nelpon itu kan ada masa tunggunya ya, masa tunggunya ada misal ketika kita mencet nomor telepon itu tidak langsung tersambung, tapi ada masa masa jeda sebentar sebelum kita bisa benar-benar mendengarkan bunyi kering 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 begitu. Ada jeda atau periode waktu di mana biasanya ada. Nah, itu sebenarnya proses proses circuit establishment atau proses mencari jalur ya, mencari jalur. Jadi misalkan saya ingin telepon ke Adam yang ada di Semarang, ketika saya memencet nomornya si Adam, maka sistem ini akan mencarikan jalur dulu. Oh, dari Depok ke Jakarta, kemudian ke Semarang. Nah, setelah jalurnya kita bersihkan, artinya kita reserve, kita booking. Nah, kita booking, kemudian nomor HP-nya si Adam akan berdering. Ketika berdering itu tandanya bahwa jalur yang kita booking itu sudah bisa dipakai. Nah, kalau sudah bisa dipakai, kita tinggal nunggu sih responnya Adam mau ngangkat telepon saya atau tidak. Kalau ngangkat, maka kita masuk ke tahapan kedua, yaitu data transfer suara saya dikirimkan. Nih mulai terjadi pengiriman suara ya, baik suara saya ataupun suaranya si Adam. Ini tahapan data transfer.
Kemudian setelah selesai tahapan, kita masuk ke tahapan ketiga, circuit disconnection atau disconnected circuit. Jadi salurannya ini disconnected ya. Misal saya ya udah sudah teleponnya assalamualaikum ditutup cekrek, maka ini sistem akan melakukan clearance atau pembersihan atau pemutusan. Oke, ini putus. Ini putus. Artinya jalurnya sudah bisa dipakai oleh orang lain gitu. Ya, jadi ada 3 tahapan ya. Kemudian selanjutnya eh ketika atau tadi ketika membersihkan atau membooking jaringan, berarti di situ ada proses mencari rute ya. Dalam tahapan ini ya, tahapan ini. Di sini mencari rute yang mungkin yang cepat, yang tidak rame atau yang sedang tidak dipakai. Nah, konsekuensinya ketika kita sudah mendapatkan rutenya, ini bahasa lainnya adalah mengalokasikan bandwidth atau mengalokasikan kanal mungkin ya, kanal. Kalau bandwidth itu di skema nirkabel ya, karena kanalnya itu berupa spektrum bandwidth ya. Mengalokasikan kanalnya atau mengalokasikan kabelnya lah kira-kira begitu. Oke, kemudian berikutnya ini sifat-sifat yang lain adalah inefisiensi, kurang efisien. Kenapa? Karena kanal yang dipakai itu hanya bisa dipakai oleh satu saluran ya. Artinya kanal yang sudah dipakai oleh 2 orang itu ya, itu tidak bisa dipakai oleh orang lain. Gitu. Inefisiensi atau ketidakefisiensian itu ketika kita hanya miss call saja. Itu secara teknis itu sangat merugikan perusahaan telepon. Ketika hanya miss call saja. Ya. Sekarang kalian tahu bahwa ya ketika miss call saja, kenapa? Karena ketika miss call ya, ketika kita miss call kan berarti eh, kalau berbasis apa namanya? Berbasis tahapan ini kan sebenarnya ada 2 tahapan yang dilalui, circuit establishment dan circuit disconnected. Ketika miss call itu ada 2 tahapan yang dilalui. Nah, ketika tahapan pertama ini kan membangun koneksi artinya si sistem dia sudah mencarikan jalurnya. Saya mau telepon ke Adam yang ada di Semarang. Nah, perusahaan Telkomnya kan sudah mencarikan jalur. Hei Ajib, kamu teleponnya nanti lewat kabel yang dari Jakarta, kemudian ke Bandung, baru ke Semarang. Misalkan seperti itu. Pertama, dia sudah mencarikan jalur. Ternyata nggak jadi. Kan ibarat kita seorang maklar ya, maaf ya, maklar rumah begitu atau maklar mobil, ada calon customer eh, Adam seorang maklar ya, maklar maklar rumah atau maklar mobil begitu. Saya jadi customernya, tolong Adam saya pingin mobil yang dengan spek yang misal 3000 cc warna hitam dan lain sebagainya begitu. Kemudian Adam cari, wah setelah mencarinya pun lama, serius begitu ya. 2 hari baru ketemu seperti ini. Wah Adam, saya nggak jadi karena duitnya ternyata kepakai untuk kepentingan lain. Kan si Adam rugi. Gitu. Itu pun terjadi pada perusahaan Telkom seperti itu. Ketika kita hanya
kita hanya miss call saja. Kemudian kerugian yang kedua apa? Kanal yang sudah di-booking ini ini nggak bisa di-booking oleh orang lain gitu loh. Nggak bisa di-booking oleh orang lain. Ketika di-booking ini, ketika sudah di-booking, maka ini tidak bisa di-booking oleh orang lain. Nah, ketika nggak bisa di-booking, kemudian kita miss call-nya lama mungkin, miss call sampai 30 detik, berarti selama 30 detik ini kanal nggak bisa dipakai oleh orang lain. Ya. Padahal kalau misalkan dipakai kan jika 30 detik ngomong itu kan ya lumayan begitu, ngurangin pulsa kan. Si perusahaan Telkomnya dapat duit gitu. Tapi kalau miss call saja kan, miss call kan nggak mengurangi pulsa kan. Kalau dulu zaman zaman teknologi telepon baru 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 ada, miss call itu bayar. Tapi kalau sekarang nggak bayar. Nah, itu. Itu ketidakefisiensian di situ. Karena secara teknis mencari rute, kemudian ngeblok jalur itu kan sebenarnya ada effort begitu ya. Ada daya, ada energi yang harus dikeluarkan di situ. Tetapi akhirnya tidak dibayar, tidak efisien, tidak dipakai, ya. Nah, kemudian yang kedua, ketika kita idle, misal kita kita ngomong, saya nelpon ke Adam begitu ya. Kemudian sudah terjadi komunikasi, artinya telepon saya diangkat oleh Adam. Kemudian eh, apa namanya? Adam minta izin, Pak, mohon maaf sebentar, saya mau menerima paket di luar rumah. Nah, teleponnya ditaruh di situ. Tidak ditutup, tapi ditaruh saja. Tapi tidak ada suara, tidak ada suara. Artinya kanal itu tidak menyampaikan informasi kan, karena tidak ada suaranya, tidak menyampaikan informasi. Artinya tidak ada informasi yang dikirimkan. Betapapun saya tetap bayar ya, tetap bayar per satuan waktunya. Tetapi kalau dilihat dari keteknikannya, engineeringnya, sebenarnya kanal itu nggak bekerja karena nggak mengirimkan informasi begitu kira-kira. Nah, artinya tidak ada data, tidak ada informasi. Ketika kanal itu tidak digunakan untuk mengirimkan informasi, kita bisa asumsi atau kita bisa analogikan bahwa kanal itu sia-sia, terbuang sia-sia atau terpakai sia-sia karena tidak ada suara yang lewat, kira-kira begitu. Kemudian yang kedua adalah delay. Delay ya. Apakah delay di sirkuit ini bukan masalah delay besar atau kecilnya ya, tetapi delay yang terjadi di sirkuit switch itu ada dua jenis. Delay yang disebabkan oleh proses penyambungan dan delay yang disebabkan oleh kecilnya kanal. Kecilnya kanal. Pertama, delay yang disebabkan oleh penyambungan. Ya, ini ya ketika kita mencet nomor, misal 1, 2, 3, 4 nomor yang tujuan, kan sebelum sampai kering gitu, itu ada jeda. Nah, ketika nomor tujuannya itu sibuk, misalkan kita menelpon ke call center. Nah, call center biasanya kan yang make banyak. Nah, kita kan nunggu bahwa biasanya akan ada informasi ya, eh, sambungan nomor tujuan Anda sedang sibuk. Ya,
nomor tujuan Anda sedang dipakai dan lain sebagainya. Ini kan delay, nunggu gitu loh. Gitu. Dari sisi penerima ya jadi nunggu gitu kan. Informasinya belum dikirimkan. Begitu kan artinya tidak berhasil mengirimkan informasi, tidak berhasil nelpon begitu. Nah, di situ ada delay di situ. Kemudian delay data. Delay data ini disebabkan oleh kapasitasnya yang kecil. Biasanya sirkuit switch itu kapasitasnya kecil dibandingkan dengan paket switch. Ya, ya contoh lah seperti jaringan telepon rumah yang bukan FO ya, yang bukan FO. Itu kalau untuk download film kan ya lama kan? Karena memang kapasitas artinya bandwidth yang bisa dikirimkan lewat dua kabel tersebut itu terbatas gitu. Gitu. Oke. Kemudian sirkuit switch ini awalnya dibangun ini untuk untuk satu jenis informasi, yakni suara ya, untuk mengantarkan satu jenis informasi suara saja. Tidak dirancang untuk mengirimkan berbagai jenis atau jenis informasi, misalkan data begitu ya. Iya, seperti itu. Tidak digunakan untuk mengirimkan data, tetapi berbasis informasi analog, biasanya begitu. Voice ya, kemudian siaran analog begitu ya. Kemudian TV analog ya. Ada radio AM, FM begitu. Gitu. Kemudian ini mekanismenya sebenarnya tadi sudah saya jelaskan, tapi mungkin sekedar reminder. Di sini ada orang nelpon, di sini ini biasanya menuju ke pelanggan yang lain. Ini titik ini menuju ke nomor rumah yang lain. Nah, ini menunjukkan ke tujuan kota ya. Biasanya next hub-nya itu kemana begitu ya. Ke Surabaya kah, ke Bandung kah begitu. Nah, ini dari sini kalau ke Bandung, misalkan lewat Bandung itu biasanya melalui backbone. Nah, backbone ini lebih banyak nih tujuannya. Ini misalkan dari office yang lain, ini Jakarta misalkan. Ini yang dekat Depok begitu ya. Dari sini Depok ke sini. Nyambungnya ke sini. Nah, dari sini ini backbone-nya di sini ada switching juga. Di sini mau nuju ke lewat backbone yang mana begitu kan, biasanya begitu. Backbone yang mana. Nah, ini di sini lewat ke backbone ya. Dari backbone diturunkan lagi ke oh, switching di level kota. Dari level kota baru ke ke end user. End user ini baik misalkan office atau rumah begitu. Oke. Nah, kita masuk ke paket switch. Sebenarnya paket switch itu motivasinya adalah untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan sirkuit switch. Nah, kita identifikasi bersama. Apa sih kelemahan dari sirkuit switch? Dirancang untuk komunikasi suara. Sumber dayanya ini dedicated ya, didedikasikan untuk partikular call. Artinya setiap kanal bisa digunakan oleh satu penyambungan ya. Satu jalur saja itu digunakan untuk satu pertukaran data. Dan apabila yang dikirimkan adalah sebuah data melalui circuit switch, maka yang terjadi adalah jaringan itu menjadi sering idle, sering tidak terpakai. Contoh aplikasinya adalah web browsing. Web browsing kan
seringnya idle. Loh kok bisa Pak? Ya, contohnya begini. Kita mau buka Kompas, maka kita mengirimkan request ke servernya, ke Kompas, request. Kemudian dia mengirimkan balik halaman webnya. Nah, ketika kita membaca, ini jalur yang kita pakai ini nggak terpakai begitu. Ketika kita baca itu, kita baca kan itu waktu kan. Nah, jalurnya ini dedicated kalau circuit switch. Nah, ini nggak kepake, tidak ada informasi yang dikirimkan begitu. Nah, ini ke contoh eh, connection is idle, tidak pakai. Kemudian data rate-nya itu fix. Data rate-nya fix ya. Biasanya kalau circuit switch itu satu kabel dengan kabel yang lain data rate-nya harus fix ya. Kenapa harus fix? Karena tadi motivasinya kan suara. Suara itu kan untuk komunikasi dua arah ya. Dua arah. Berarti rate yang ke sana harus sama, yang ke sana juga sama. Karena kalau nggak sama, nanti terjadi apa ya, delay-nya tidak sinkron begitu loh. Tidak sinkron. Misalkan saya sudah ngomong satu paragraf, si Adam baru mendengarkan satu kalimat gitu. Itu kalau data rate-nya enggak sinkron begitu. Itu sebenarnya data rate yang fix ini tidak selalu bisa dilihat sebagai problem ya. Bisa untuk komunikasi dua arah yang harus sinkron, data rate yang fix itu diperlukan ya. Tapi dalam hal ini yang disoroti adalah lebih kepada apa namanya data yang dikirimkan begitu. Data yang dikirimkan itu harus mempunyai rate yang sama begitu. Kalau yang circuit switching. Jadi antara satu kabel dengan kabel yang lain rate-nya harus sama. Karena kalau nggak sama itu ya itu tadi tidak terjadi sinkron antara yang dikirim dengan yang diterima. Kemudian paket switching dirancang untuk memberikan solusi dari masalah-masalah ini. Oke. Biasanya data itu dikirimkan dalam paket yang dipecah begitu ya. Misalkan saya ngomong selama 1 menit nanti dipecah menjadi beberapa detik begitu ya. Misal dipecah menjadi 3, berarti kan satu paketnya ada 20 detik, 20 detik. Ya. Message yang panjang dibagi menjadi beberapa jenis begitu. Kemudian setiap paket terdiri dari data informasinya ditambah dengan data kontrolnya. Data kontrol ini misalkan berisi kapasitas dari paketnya berapa, kemudian tujuannya kemana. At least 2 informasi itu ada. Kemudian, nah ini kontrol informasi, alamatnya ada ya. Untuk tujuannya ya untuk mengetahui tujuannya begitu ya. Dan juga kontennya ya, untuk bisa memanggil untuk mendeskripsikan kontennya apa sih isi datanya, ini data suara, data teks atau data video, data conference itu data video conference dan lain sebagainya. Terus ada mekanisme store and forward.
karena ada mekanisme store and forward, maka membutuhkan buffer. Buffer ini diperlukan untuk menyatukan paket-paket yang tadi dipotong-potong oleh si pengirim. Nah, buffer ini biasanya ada di sisi penerima. Ini mekanismenya seperti ini. Jadi informasi kemudian oleh software di sini, oleh application data dipecah menjadi control information dan paket datanya. Ini yang abu-abu, ini kontrolnya, paket datanya yang putih. Nah, dari ini kemudian inilah paket-paket ini yang dikirimkan melalui paket switch network. Di sisi penerima, paket-paket itu diterima secara terpisah ya dari jaringan, kemudian disusun ulang, kemudian baru ditampilkan. Disusun, ditampilkan, begitu, digabung-gabungkan. Oke. Kemudian keuntungan dari paket switch, line efisiensi, artinya efisiensi dari kanal meningkat. Karena apa? Karena satu kanal ini bisa dipakai oleh banyak user begitu. Karena berupa paket-paket kan gampangannya ini paketnya user A digabung dengan ditempelin dengan user B, ditempelin user C dan seterusnya. Jadi nggak harus berurutan ngirimnya kan, begitu. Gitu. Paket diurutkan atau diprioritaskan ya, dan kemudian dikirimkan secepat mungkin, as fast as possible. Artinya, maksud dari kalimat ini, pengirim tidak harus menunggu si penerima ini siap menerima begitu. Tidak harus menunggu si penerima ini siap begitu. Kalau di di sirkuit switch kan harus menunggu si penerimanya ini siap begitu ya. Misalkan kayak call center begitu kan kita harus nunggu bahwa call centernya ini sedang tidak melayani pelanggan yang lain. Tapi kalau lewat paket switch ya kita bisa mengirim email ya kirim aja gitu. Terserah dia si customer service-nya mau langsung buka ya boleh, mau tidak langsung buka ya nggak apa-apa, atau dia akan dikirimkan dulu begitu. Kemudian data rate conversion. Nah, ini contohnya begini. Misalkan di sini data rate conversion ini memungkinkan bahwa ini misalkan ini mengirimkan 2 paket per jam. 2 paket per jam, di sini 2 paket per jam begitu ya. Ini rate-nya. Nah, di sini ini boleh mengirimkan logikanya sih biasanya ini rate-nya lebih tinggi. Berarti di sini biar bisa menampung 2 ini dengan baik ya. Maka at least ada 4 paket per jam yang harus di rate-nya begitu. Besarnya rate 4 paket per jam sehingga per jamnya bisa menampung 2 user sekaligus. Apakah kemudian kalau saya 3 paket per jam boleh enggak? Ya boleh, boleh saja. Tapi berarti di sini nanti per jamnya ada 1 paket yang ditinggal atau dikirim pada jam berikutnya. Kira-kira seperti itu. Artinya memungkinkan bahwa network ini mempunyai data rate yang berbeda. Kemudian poin yang selanjutnya di sini pada circuit switching sebuah koneksi dapat diblok karena ketiadaan kanal ya. Kanalnya lagi dipakai oleh pelanggan lain, ya kita nggak bisa nelpon. Tetapi kalau dalam paket switch tetap bisa dilayani
Tapi yang terjadi adalah mungkin delay ya, delay-nya sampainya paket ke sini jadi lama. Tapi kita bisa tetap ngirim ngirim. Sampainya jadi lama ya nggak masalah, tapi dari sisi penerima sudah pada status sudah terkirim. Nah, tapi belum status terima. Nah, ini adalah delay yang bisa terjadi dalam paket switch. Kemudian dalam paket switching bisa apa namanya, ada mekanisme prioritas ya, prioritas ya. Contoh antara paket suara dan paket web, mana yang didahulukan? Paket suara dulu. Iya. Mekanismenya begitu karena asal-asalnya kalau suara misalkan ini telepon WA nih berarti kan harus cepat gitu kan dibandingkan data web. Web kan lambat dikit nggak apa-apa, yang penting kan datanya lengkap gitu. Oke, lanjut. Ini udah hampir jam 2 tapi tidak apa-apa. Kita masih ada spare waktu karena kuisnya hanya dilakukan 1 jam, berarti kita masih punya waktu 1,5 jam kan. Artinya sebenarnya kuliah tatap mukanya atau interaktifnya bisa 1,5 jam, tapi saya coba seefektif mungkin. Kemudian ini paket switch station atau switching node itu bisa memecah ya, bebas memecah paket memecah paket yang panjang menjadi beberapa paket. Kemudian paket dikirim secara berurutan ya pada waktu yang sama. Nah, terkait bagaimana jaringan ini memperlakukan paket-paket ini, ada 2 jenis, yakni dengan pendekatan datagram dan menggunakan pendekatan virtual circuit ya. Kita lebih dalam ke datagram. Datagram contohnya adalah paket-paket internet yang dilewatkan melalui LAN misalkan. Datagram ya biasanya memperlakukan paket ini secara independen, artinya tidak membedakan antara paket yang satu dengan paket yang lain. Kemudian paket dapat dikirim melalui banyak jalur. Kemudian paket bisa diterima tidak sesuai dengan urutan. Ini datagram. Kemudian paket bisa hilang. Kemungkinan hilangnya besar. Karena kenapa? Karena jalurnya bebas. Jalurnya bebas, kalau ada yang satu paket yang misalkan salah jalur, bukan salah jalur sih, tapi karena apa? Karena melewati melalui jalur yang padat, sehingga di sisi penerima tidak sempat menunggu begitu. Mekanismenya gimana ya? Kayak gini, misalkan ada data gambar. Data ya gambar atau video lah ya. Video kan sebenarnya gabungan dari gambar-gambar. Data gambar ini dibagi 4. 1, 2, 3, 4. Kemudian ini berarti menjadi 4 paket begitu ya. 4 paket ini misalkan dikirim melalui jalur yang berbeda. Katakanlah ada 3 jalur yang available menuju ke penerima ya. Nah, contoh nih
paket 1 kirim sini, paket 2 sini, paket 3 sini, kemudian paket 4 sini, gitu ya. Kemudian di sisi penerima kebetulan pada saat yang sama paket 3 ini padat ya. Jalur 3 ini jalur 1, jalur 2, jalur 3. Jalur 3 padat. Padat. Karena padat maka yang diterima misalkan paket 1, paket 4, misalkan urutannya begitu ya. Paket 2. Paket 3 belum dikirim. Kemudian sambil nunggu dikirim, paket ini disusun menjadi sebuah gambar. Maka kan menjadi ini paket bagian paket 1, ini bagian paket 2, 1, ini bagian paket 4. Ini gelap. Nggak ada sih. Oke. Setelah ditunggu, biasanya kan untuk nunggu ini harus waktunya terbatas ya. Gambar itu ditampilkan atau video setiap frame-nya itu kan terbatas. Nunggunya kan ada yang 60 frame per detik, berarti kan setiap frame hanya memiliki 1 detik kan. Hanya 1/60 detik begitu ya. 1/60 detik per frame. Misalkan ternyata setelah ditunggu 1/60 detik itu nggak muncul-muncul, ya sudah dilewatkan. Ya sudahlah saya mengikhlaskan nih paket ketiga. Akhirnya gambar ini nggak utuh gitu loh. Gelap begitu. Wah, ternyata ini pikselnya ada yang hilang ini seharusnya misal gambar apa ini ya, gambar ular begitu seperti ini. Waduh, kepalanya nggak ada gitu. Kira-kira seperti itu. Oke, ini udah hampir jam 2.5. Saya setting di emasnya itu kuisnya mulai jam 2.5. Jadi sebenarnya by system itu bisa dimulai, tapi saya sarankan jangan mulai dulu. Karena ketika kalian mulai sekarang sambil dengerin kuliah, nanti waktunya habis untuk mengerjakan ya. Jadi nanti mulainya bareng-bareng. Saya sarankan begitu. Oke, kemudian paket dapat mengambil rute yang berbeda. Paket dapat diterima dengan tidak berurutan, bisa hilang. Nah, dari sisi receiver, sebenarnya dia bisa merequest paket itu datang untuk dikirim lagi, tapi ini tergantung dari jenis informasinya. Ada yang kalau yang bentuk video ya sudah lah, sudah lewat dari batas, ya sudahlah kita ikhlaskan begitu. Tapi ada yang mungkin kayak web, ya sambil loading begitu kan nggak masalah, nunggu request gitu. Makanya ada website yang misalkan di situ ada menampilkan video ya. Biasanya video itu loadingnya paling akhir. Iya, karena dia harus mengurutkan dulu, harus pas dan lain sebagainya. Frame-nya harus benar, seperti itu. Oke, ini contoh datagram urutannya. Jadi kita lihat misal dari posisi 321 dikirimnya 12 bisa lewat sini. Dari 3 misalkan 3-nya lewat sini, begitu ya. Yang 1 lewat sini, yang 2 ya tetap lewat sini ya, misalkan. Kemudian pada akhirnya 3-nya lewat sini, 1, 2 bareng terus, kemudian sampai di titik receiver sini, penerima. Oke. Nah, yang kedua adalah virtual circuit ya. Virtual circuit itu apa ya? Sorry. Virtual circuit. Virtual circuit itu mirip, ini contoh
contoh aplikasinya standar protokol X25 frame relay dan ATM. ATM itu bukan ini anjungan tunai mandiri ya. Asynchronous transfer module ya. Ini protokol pengiriman paket data di backbone-nya. Protokol-protokol ini biasanya ya pertama biar gampang, ini khusus untuk backbone. Untuk backbone. Kenapa backbone? Karena biar datanya itu cepat sampai, kemudian tidak banyak yang hilang begitu. Jadi begini, eh, ini Jakarta, ini Surabaya. Misalkan saya mengirim WA, ini Ajib dari Depok, dari sini ke Surabaya, misalkan Almer ya, Almer. Saya ngirim WA ke Almer, dari WA ini kita tulis. Nah, di sini dari HP saya kemudian ke BTS begitu ya, ke BTS atau ke servernya si misal saya pakai Telkomsel, servernya si Telkomsel, ini di sini masih menggunakan datagram. Datagram. Kemudian datagram artinya routingnya bisa bebas begitu ya. Dari Depok ke Jakartanya mau lewat Ciputat, mau lewat Cikini, boleh-boleh aja, misalkan begitu ya. Nah, tapi dari Jakarta ke Surabaya, ini ibaratnya linknya itu dedicated ya, dedicated dalam artian ya sudah satu paket si punyanya Ajib ini jadi menjadi sebuah satu paket yang di-pack secara khusus dengan protokol X25. Satu paket nih punyanya Ajib langsung ke Surabaya, baru di sini dipecah lagi menjadi datagram. Kalau ini berbasis virtual circuit. Kenapa? Loh, Pak, ya nggak konsisten dong, Pak. Tadi kata Bapak kan ini boleh lewat jalur lain-lain nih di sini. Mau ke apa ke mana dulu? Ke Bogor dulu boleh, mau ke Bandung dulu boleh. Iya, iya. Seperti itu juga boleh, tapi konsekuensinya adalah kalau kalau ini dibiarkan saja bebas sebebas-bebasnya, boleh jadi teks yang diterima ini akan lama dan kemungkinan tidak lengkap. Tidak lengkap. Maka untuk mensolusikan ini, maka di jaringan backbone-nya itu kita harus satu paketin nih. Tadi data-data paket punyanya si Ajib ya di-pack jadi satu, ini jadi Ajib. Ajib ke Almer begitu. Dipaket dari sini, nah dari sini baru dipecah menjadi datagram lagi. Kalau dibandingkan jaraknya misalkan Depok ke Surabaya dibandingkan Jakarta ke Surabaya kan lebih jauh Jakarta Surabaya. Kemungkinan nyasarnya itu ketika jarak yang jauh daripada nyasar yang dari Depok ke Jakarta. Kira-kira seperti itu logikanya. Oke. Nah, ini contohnya. Jadi kalau kita lihat paket 3 ini harus mengikuti paket 2. Ini contoh virtual circuit. Virtual circuit. Jadi paket 3 tidak diizinkan untuk lewat jalur yang lain. Tujuannya apa? Ya biar cepat sampai, tidak nunggu untuk buffering gitu. Nah, ini virtual circuit versus datagram.
ada mekanisme error control-nya lebih baik, error-nya lebih sedikit ya. Kemudian, tidak memerlukan routing karena paket itu dikirimkan apa ya, protokolnya beda ya, protokolnya beda. Jadi di dalam paket itu tidak yang tahu alamatnya itu si jaringannya, network-nya, bukan paketnya. Kalau datagram di situ ada, eee alamatnya di situ. Ini berbasiskan virtual circuit identifier, jadi diidentifikasi ini, eee paketnya siapa, kemudian harus dikirim ke mana. Tidak ada proses routing ya, tidak ada proses routing, kemudian less reliable loh, kok less reliable ya, ini maksudnya adalah kalau jalur itu ya kita lihat karena ini mirip dengan sirkuit switching tapi yang diimplementasikan pada, eee, paket sirkuit. Jadi kalau misalkan link yang didedikasikan itu putus, ya sudah, misal putus di sini, paket 2 belum dikirimkan, ya ini informasinya itu, nggak sampai, nggak pernah sampai begitu. Berbeda kalau, eee, kalau kalau yang paket switch ada mekanisme routing, misal kalau di sini gagal berarti ya lewat sini gitu, nggak masalah. Kemudian datagram no call setup phase, tidak ada, masa penyambungan terlebih dahulu, kemudian lebih fleksibel. Nah, di sini adalah diagram contoh bagaimana mekanisme sebuah data itu dikirimkan dengan, metode sirkuit dan metode paket, di mana metode paket dibedakan menjadi virtual sirkuit dan datagram. Kita perhatikan, sirkuit switching pertama adalah melakukan blocking saluran sini di awal. Ketika blocking salurannya oke, ini oke, sinyal oke, baru pengiriman data dimulai. Kemudian ketika selesai maka mengirimkan, sinyal disconnection atau pemutusan sinyal. Ini kita lihat data itu dedicated, artinya ya sudah kalau pas ngirim data ya data semua begitu ya, kira-kira seperti itu. Kontrolnya itu di depan ya, kontrolnya di depan atau di akhirnya. Kalau yang paket, paket di sini tidak ada mekanisme ini, tidak ada mekanisme penyambungan. Karena setiap paket ini mempunyai informasi alamat yang dituju masing-masing. Jadi nggak ada mekanisme penyambungan. Ya sudah, setiap paket dikirimkan saja, biar dia menemukan jalannya sendiri, gitu. Kemudian kalau yang virtual ini semacam penggabungan. Jadi paket tapi yang diamankan gitu ya. Diamankan di sini, diamankan, menggunakan penyambungan terlebih dahulu. Artinya apa? Dengan seperti ini paketnya itu lebih, eee, leb atau mengurangi paket itu hilang, mengurangi kemungkinan paket itu hilang, oke? Ini, perbandingan antara circuit switching, datagram paket, dan virtual, circuit packet switching. Oke, selesai. Oke, kuliah interaktif minggu ini selesai. Oke, berarti sekarang kita masuk ke tahap kedua, yaitu melakukan kuis bersama selama 60 menit.
Eh, baik, sebelum kita melakukan kuis, apakah ada pertanyaan terkait dengan materi hari ini, ataupun ada pertanyaan terkait dengan kuis yang akan kita lakukan? Silahkan. Apakah ada?